Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah itu, dia menyuntikkan kekuatan sihirnya ke dalam liontin batu giok, dan pola merah itu mulai bergerak seolah-olah hidup kembali. Itu luar biasa. Dengan liontin giok ini memberi tahu kita lokasi binatang buas itu, kita tidak perlu khawatir tentang serangan mendadak, jadi inisiatif sepenuhnya ada di pihak kita, kata pria kekar itu dengan sikap gembira. Karena itu, dia bertukar posisi dengan saudara perempuannya, memungkinkan dia untuk memimpin sebagai penggantinya. Kelompok itu terus maju dan segera memasuki terowongan tambang. Dilihat dari lubang kecil yang melapisi seluruh terowongan, Vireclut Stone di dekatnya jelas semuanya sudah ditambang. Meski begitu, suhu yang sangat panas di sini terasa lebih tinggi daripada saat mereka pertama kali tiba di bawah tanah. Jika bukan karena fakta bahwa tambang ini terletak di Gurun Illusion Hall, semua orang pasti sudah melepaskan teknik gerakan bumi untuk mencari binatang iblis itu. Tetapi seperti keadaan saat ini, mereka hanya bisa maju semakin dalam ke dalam menambang melalui terowongan. Ada terowongan yang tak terhitung jumlahnya di tambang ini, dengan persimpangan jalan yang dipasang secara berkala, menciptakan sistem seperti sarang laba-laba. Terowongan ini berkisar dari lebih dari 100 kaki hingga sekitar setengah kilometer panjangnya, dan sebagian besar dan hanya beberapa terowongan yang lebih tidak jelas yang masih menyimpan batu awan api yang belum digali. Namun, setelah melewati sekitar selusin terowongan dan tiba di persimpangan menuju 4 atau 5 terowongan yang berbeda, mata Han Li tiba-tiba sedikit menyipit. Semua terowongan ini berkilauan dengan bintik-bintik cahaya merah tua, dan dindingnya penuh dengan kristal merah seukuran kepalan tangan. Namun, Han Li tidak melihat semua bahan berharga ini. Sebaliknya, dia sedang melihat satu set sisa-sisa tanpa kepala yang tergeletak di pintu masuk salah satu terowongan. Meskipun tubuhnya lengkap selain kepalanya yang hilang, kulitnya benar-benar layu, seolah-olah darah dan dagingnya telah terkelupas, hanya menyisakan kantong kulit. Wanita berambut ungu dan pria kekar itu secara alami juga telah melihat kumpulan sisa-sisa itu, dan sedikit keterkejutan melintas di mata mereka. Wanita berambut ungu itu melirik jubah yang dikenakan oleh kumpulan sisa-sisa, dan ekspresinya segera menjadi gelap saat dia membuat gerakan meraih ke arah tubuh tanpa kepala. Sepotong kecil kain terlepas dari jubah sebelum ditarik ke genggamannya. Han Li meliriknya untuk menemukan bahwa karakter, Bai, perak samar terpampang di secarik kain itu. Ini adalah murid keluarga Bai kami, tapi sulit untuk membedakan yang mana, kata wanita berambut ungu dengan alis berkerut. Pria kekar mendengus dingin sebelum juga membuat gerakan meraih ke arah tubuh tanpa kepala, dan kantong kulit biru ditarik ke arahnya sebelum meledak atas perintahnya, melepaskan segerombolan tawon merah besar. Masing-masing tawon ini sebesar tangan manusia dewasa, dan mereka berdengung tanpa henti. Ini adalah tawon pengayak darah. Jika aku mengingatnya dengan benar, Bai Yan memiliki segerombolan serangga jahat ini, kan? Pria kekar itu bertanya dengan ekspresi gelap. Salah satu murid tahap tempering spasial dari keluarga Bai melangkah maju, dan menegaskan, memang, senior, ini tidak lain adalah tawon pengayak darah Bai Yan. Aku pernah melihatnya menggunakan tawon ini dalam pertempuran di beberapa kesempatan. Ini adalah seorang lelaki tua dengan rambut seputih salju, dan ada sedikit kesedihan di matanya, menunjukkan bahwa dia tampaknya telah berbagi semacam ikatan dengan Bai Yan ini. Wanita berambut ungu menghela nafas saat dia mengangkat tangan untuk melepaskan bola api yang membakar tubuh menjadi abu, lalu bergumam pada dirinya sendiri, kalau begitu, ini pasti sisa-sisa Bai Yan. Dia yang paling kuat di antara murid-murid yang kita tinggalkan, di kubu oasis, bagaimana dia bisa sampai di sini? Pada kenyataannya, tidak ada yang terlalu terkejut dengan pemandangan mengerikan dari mayat tanpa kepala yang layu. Lagi pula,
Ada banyak makhluk di alam iblis penatua yang berkultivasi dengan melahap esensi darah orang lain, jadi ini bukanlah kejadian yang tidak biasa. Ayo lanjutkan, mungkin kita akan menemukan beberapa petunjuk di depan, usul pria kekar itu setelah jeda singkat untuk perenungan. Tidak ada yang mengajukan keberatan, dan mereka melanjutkan ke terowongan tempat jenazah baru saja ditemukan. Namun, semua orang melanjutkan dengan lebih hati-hati, dan setelah menyusuri terowongan sejauh beberapa ribu kaki, mereka menemukan 5 atau 6 mayat tanpa kepala, semuanya dipastikan sebagai murid keluarga Bai yang ditinggalkan di benteng. Ekspresi pria kekar itu semakin gelap dengan setiap tubuh tanpa kepala yang ditemukan, dan setelah berjalan lebih lama, dia tiba-tiba menoleh ke wanita berambut ungu, dan bertanya, seberapa jauh kita dari binatang iblis itu? Tidak dapat mendeteksi kita, bukan? Yakinlah, kakak, rasa spiritual sangat terhambat di Gurun Illusion Hall di tempat pertama, dan itu hanya semakin diperburuk oleh efek mengganggu dari ki api sejati di tambang ini. Saat ini kami masih sekitar 3 km jauhnya dari binatang iblis, jadi tidak mungkin itu bisa mendeteksi kita. Namun, saya tidak yakin apakah itu akan terus terjadi jika kita lebih dekat dari ini, jawab wanita berambut ungu setelah singkat melirik liontin giok di tangannya. Setelah jeda singkat untuk perenungan, pria kekar itu memutuskan, kalau begitu, mari kita semua segera melepaskan teknik penyembunyian kita. Apakah kita benar-benar harus segera memulai? Menggunakan teknik penyembunyian di gurun ini akan sangat membebani kekuatan sihir kita. Jadi, lebih baik aman daripada menyesal, kurasa, Tuan Langit Luan Dragon bergumam dengan enggan sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan lencana hitam, yang berubah menjadi awan kabut hitam yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, baik kabut maupun Dewa Langit Luan Dragon sendiri berangsur-angsur memudar menjadi kehampaan. Han Li juga mengikuti saat dia membuat segel tangan, di mana cahaya hitam berputar-putar di sekujur tubuhnya, dan dia berubah menjadi bayangan hitam yang nyaris tak terlihat. Adapun Han Qizi, dia tiba-tiba mengayunkan lengan baju ke udara untuk melepaskan semburan cahaya glasial, yang membuat seluruh tubuhnya menjadi tembus cahaya seperti patung es. Bai Yunxin dan yang lainnya masing-masing memanggil bendera perak sebelum melemparkannya ke udara bersamaan untuk menciptakan formasi cahaya perak. Formasi itu turun ke atas mereka berenam, dan mereka langsung menghilang juga. Melihat semua orang telah menyembunyikan diri, pria kekar dan wanita berambut ungu juga melakukan hal yang sama dengan salah satu dari mereka melepaskan semburan ki hitam dari tubuh mereka, sementara yang lain memanggil harta karun seperti sapu tangan. Dengan demikian, kelompok itu terus maju, dan yang mengejutkan mereka, terowongan ini jauh lebih panjang dari yang mereka perkirakan. Bahkan setelah berjalan lama, mereka masih belum sampai ke sisi lain. Saat mereka maju, terowongan lurus tiba-tiba mulai berkelok-kelok dan berputar, dan dinding batu di sekelilingnya juga menjadi sangat kasar dan kasar, mereka telah memasuki celah bawah tanah alami. Celah lain dengan ukuran berbeda juga mulai muncul di sekitar mereka, mulai dari lebarnya hanya sekitar 1 kaki hingga beberapa puluh kaki lebarnya. Angin terik kadang-kadang bertiup melalui celah-celah itu, membawa aroma belerang yang hangus. Sekitar 1 jam kemudian, setelah semua orang terbang keluar dari celah yang tampak tidak mencolok, danau lava bawah tanah raksasa tiba-tiba muncul di bawah. Danau itu luasnya lebih dari 1000 hektar, dan dipenuhi dengan lahar merah yang menggelegak. Tepi danau dikelilingi oleh tanah berbatu yang hangus, tetapi ada serangkaian kristal ungu kemerahan yang tertanam di bebatuan itu, dan mereka berkilauan dengan cahaya merah yang aneh di bawah iluminasi lahar. Mata Han Li sedikit menyipit saat melihat ini. Kristal ungu kemerahan ini adalah manifestasi dari atribut api Qi yang telah dikompresi secara ekstrim. Meskipun mereka cukup kecil, semuanya adalah Vireclute Stone kelas atas yang sangat langka. Sekilas saja,
dia menemukan bahwa ada puluhan ribu kristal ini, dan mereka akan bernilai astronomi batu iblis atau batu roh. Tidak mengherankan bahwa keluarga Bai bersedia membayar harga yang mahal untuk mencoba dan menyelamatkan tambang ini. Namun, yang agak membingungkan bagi Han Li adalah tidak ada binatang buas yang terlihat di sini. Danau lava bawah tanah memang sangat masif, tetapi strukturnya sangat sederhana, dan tidak ada tempat persembunyian yang jelas. Pria kekar itu juga tampak sedikit bingung saat dia mentransmisikan suaranya ke arah wanita berambut ungu itu. Apakah ini tempat yang tepat, Kak? Apakah binatang iblis itu benar-benar ada di sini? Tidak salah lagi, esensi darahnya pasti mengarah ke tempat ini, jawab wanita berambut ungu itu tanpa ragu. Kalau begitu, kemungkinan besar bersembunyi di dalam lava di bawah, sepertinya itu benar-benar belum mendeteksi kedatangan kita. Yun Xin, siapkan formasi segera. Rekan Daois, kami akan segera membutuhkan layananmu juga, kata pria kekar itu sambil menoleh ke semua orang. Keenam murid keluarga Bai segera memberikan tanggapan afirmatif sebelum berpencar di sekitar danau lava, lalu memanggil tumpukan bendera formasi dan pelat formasi untuk mulai menyiapkan formasi raksasa. Adapun Dewa Langit Luan Dragon dan Han Qizi, mereka juga turun menuju lava di bawah, lalu berhenti dan melayang di udara lebih dari 100 kaki di atas permukaan danau lava. Meskipun mereka berdua masih disembunyikan oleh teknik rahasia masing-masing, mereka masih memanggil harta iblis pelindung dengan hati-hati. Dewa Surgawi Luan Dragon membuka mulutnya untuk menghasilkan mangkuk biru berkilauan yang memancarkan cahaya glasial biru, sementara Han Qizi mengayunkan selongsongnya ke udara untuk menghasilkan 12 bendera tembus pandang, yang berubah menjadi 12 bola cahaya glasial yang berputar di sekitar tubuhnya. Sementara itu, Han Li dengan lembut menginjak satu kaki ke bawah ke udara, dan cahaya 5 warna meletus di bawah kaki, membentuk bunga teratai 5 warna yang membawa tubuhnya ke bawah dengan perlahan. Bunga teratai 5 warna sangat semarak dan melepaskan gumpalan glasial Qi, itu telah dimanifestasikan tidak lain oleh api glasial 5 warna ini. Han Li, Dewa Langit Luan Dragon, dan Han Qizi melayang di atas danau lava dalam formasi segitiga sambil melepaskan indera spiritual mereka ke bawah. Namun, ada lapisan fluktuasi energi aneh di dalam lava yang mencegah perasaan spiritual Han Li mencapai lebih dalam dari 1000 kaki ke dalam danau. Bagi Dewa Langit Luan Dragon dan yang lainnya, indera spiritual mereka jauh lebih lemah daripada Han Li, sehingga jarak itu dipersingkat menjadi sekitar 00 hingga 400 kaki bagi mereka. Jarak lebih dari 1000 kaki hanya memungkinkan Han Li untuk menemukan bahwa ada bayangan hitam besar yang tergeletak di dasar danau. Namun, karena fluktuasi energi di lahar, dia tidak dapat melihat bayangan dengan jelas, jadi dia tidak dapat menentukan apakah ini target mereka untuk perjalanan ini. Meskipun bayangan hitam itu benar-benar diam seolah-olah sudah mati, Han Li masih mengamatinya dengan sangat hati-hati. Saat Bai Yunxin dan yang lainnya sedang mengatur formasi, dua penguasa jahat dari keluarga Bai juga beraksi. Pria kekar itu telah memanggil cermin antiknya lagi, dan itu berubah menjadi lebih dari 100 pecahan cermin yang tersebar di udara di atas danau lava, menyinari cahaya iblis hitam di atasnya. Bibir pria kekar itu bergetar tanpa suara, dan dia menunjukkan ekspresi yang sedikit tegang, jelas merasa agak sulit untuk melepaskan kemampuannya sementara sebagian besar kekuatan sihirnya dibatasi. Sementara itu, wanita berambut ungu membuat segel tangan, dan baju zirah jahat yang seputih giok muncul di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, dia membuat gerakan meraih dengan tangannya yang lain, dan tombak hitam panjang muncul di genggamannya. Dia mengayunkan senjatanya ke udara, dan proyeksi harimau bertanduk raksasa berwarna hitam pekat muncul, menggeram dengan ganas seolah-olah hendak menerkam kapan saja. Sekitar 15 menit kemudian, 6 murid keluarga Bai tahap tempering ruang selesai mengatur formasi,
dan bola ki hitam segera muncul di sekitar danau lava. Semburan niat membunuh dan kilatan cahaya dingin terkandung di dalam bola ki hitam, seolah-olah mereka memegang bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya. 6 murid keluarga Bai tahap tempering spasial telah menyembunyikan diri mereka di dalam bola ki hitam ini dan mengendalikan seluruh formasi. Pria kekar itu kemudian mentransmisikan suaranya ke arah Dewa Langit Luan Dragon. Formasi sudah siap, rekan Daois Luan Dragon, tolong paksa binatang itu keluar dari lahar sekarang. Tatapan dingin muncul di mata Dewa Langit Luan Dragon setelah mendengar ini, dan dia segera berteriak keras sebelum menunjuk satu jari ke arah mangkuk biru yang telah dia panggil. Mangkuk itu bergetar sebelum membesar secara drastis, berubah menjadi bulan biru, dan pada saat yang sama, ia melepaskan pilar tebal cahaya biru yang melesat ke arah lava di bawah dengan kekuatan ganas. Pilar cahaya mengaduk danau lava seperti batang raksasa, dan dalam sekejap mata, gelombang besar telah menyapu permukaan seluruh danau. Detik berikutnya, raungan kemarahan yang menggelegar terdengar, dan lava terbelah saat semburan ki hijau muncul, memaksa pilar cahaya biru keluar dari danau. Senyum dingin muncul di wajah Dewa Langit Luan Dragon setelah melihat ini, dan aura yang mencengangkan keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menjentikkan jarinya ke arah mangkuk biru untuk melepaskan sekitar selusin garis cahaya hitam, yang semuanya menghilang ke dalam mangkuk dalam sekejap. Suara dering keras tiba-tiba keluar dari bulan biru, dan rune putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya. Akibatnya, pilar cahaya biru yang dilepaskannya menjadi 2 kali lebih tebal dari sebelumnya, dan jatuh dari atas dengan kekuatan baru. Semburan ki hijau yang berlawanan benar-benar lengah dan langsung hancur, diikuti oleh pilar cahaya biru yang jatuh jauh ke dalam danau lava lagi. Ledakan yang menggema terdengar di dalam danau, dan tampaknya serangan itu benar-benar menghantam binatang iblis yang bersembunyi di dalam danau. Bagaimana kamu menyukainya? Dewa Surgawi Luan Dragon terkekeh saat dia bersiap untuk melepaskan lebih banyak serangan dengan mangkuk birunya. Namun, tepat pada saat ini, seluruh gua mulai bergetar hebat, dan gelombang cahaya merah menyapu permukaan lava, melonjak langsung menuju Dewa Langit Luan Dragon, dan bahkan Han Li dan Han Qizi terjebak di dalamnya, ruang lingkup serangan. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat teratai 5 warna di bawah kakinya berputar sedikit, dan penghalang cahaya glasial 5 warna muncul di sekelilingnya, dengan mudah menahan cahaya merah. Han Qizi juga tetap di tempat saat 12 bola cahaya glasial di sekitarnya membengkak secara drastis untuk membentuk penghalang cahaya glasial juga. Sebaliknya, Dewa Surgawi Luan Dragon tiba-tiba mengeluarkan teriakan peringatan saat tubuhnya langsung terlempar ke belakang oleh ledakan kekuatan tak terlihat yang sangat besar, dan dia menabrak dengan keras ke dinding batu besar, menenggelamkan beberapa kaki ke dalamnya saat pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya menghujani dari atas. Di tempat di mana Dewa Langit Luan Dragon berdiri sebelumnya, cakar binatang besar yang diselimuti api hijau telah muncul, dan tampaknya itulah yang membuat Dewa Langit Luan Dragon terbang. Setelah dihancurkan ke dinding batu, sebagian besar pakaian Dewa Langit Luan Dragon telah robek, tetapi baju zirah hitam pekat telah muncul di sekujur tubuhnya untuk meniadakan sebagian besar dampaknya. Dengan demikian, meskipun dia terlihat sangat acak-acakan, luka yang dia alami sebenarnya cukup kecil. Meski begitu, wajahnya langsung memerah seperti darah, dan semburan kekuatan meletus dari tubuhnya, menghancurkan dinding batu di sekelilingnya, sehingga memungkinkan dia untuk membebaskan dirinya. Segera setelah itu, dia mengumpat dengan marah saat dia melakukan gerakan meraih, dan pedang aneh bergagang panjang muncul di genggamannya di tengah kilatan cahaya kuning. Segera setelah itu, pusaran hitam di sekitar tubuhnya membengkak secara drastis, dan dia menebaskan pedangnya ke arah cakar raksasa seperti kilat dengan kedua tangannya. Proyeksi bilah kuning menyapu,
menempuh jarak beberapa ratus kaki dalam sekejap sebelum dengan kejam mengiris ke arah cakar binatang itu. Namun, meskipun ukurannya sangat besar, cakar binatang itu ternyata lincah dan langsung menghilang ke udara tipis. Dengan demikian, proyeksi bilah kuning hanya mengenai ruang kosong. Segera setelah itu, gelombang dahsyat melonjak di atas permukaan danau lava di bawah, dan makhluk raksasa yang diselimuti api iblis berwarna hijau muncul. Makhluk itu berukuran lebih dari 200 kaki, dan aumannya menyerupai mo sapi. Han Li dan Han Qizi segera membalas, dan salah satu dari mereka menggosokkan kedua tangannya sebelum mengangkatnya untuk melepaskan benang cahaya abu-abu yang tak terhitung jumlahnya, sementara 2 dari 12 bola cahaya glasial di sekitar tubuh yang lain meluncur langsung ke arah binatang raksasa itu. Setelah bola-bola cahaya gletser ini terlempar ke udara, lingkaran cahaya es putih muncul di sekitar mereka sebagai pertunjukan kekuatan gletser yang menakutkan. Namun, binatang iblis raksasa itu tetap tidak terpengaruh sama sekali. Itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan api hijau di sekitar tubuhnya langsung berubah menjadi lapisan penghalang lampu hijau. Terlepas dari apakah itu benang cahaya abu-abu Han Li atau lingkaran cahaya es itu, keduanya langsung hancur seolah-olah mereka telah menghadapi kutukan dari keberadaan mereka. Hati Han Li sedikit tersentak saat melihat ini. Cahaya Divine Essence Fuse-nya mampu menekan kekuatan 5 elemen, jadi cukup mengejutkan baginya bahwa api iblis hijau ini mampu meniadakannya dengan mudah. Namun, 2 bola cahaya glasial yang dilepaskan oleh Han Qizi tampaknya memiliki semacam kekuatan aneh, yang memungkinkan mereka merobek api hijau dan meluncur langsung ke arah binatang iblis itu. Binatang iblis itu segera mengeluarkan 2 semburan ki hitam keluar dari mulutnya sebagai tanggapan, dan setelah 2 kekuatan yang berlawanan bentrok, bola cahaya glasial kembali menjadi sepasang bendera tembus pandang yang turun dari atas. Sedikit keterkejutan melintas di mata Han Qizi saat melihat ini, tetapi dia segera membuat gerakan meraih, menarik kedua bendera itu kembali kepadanya sebagai seberkas cahaya putih, yang menghilang ke tubuhnya dalam sekejap. Tepat pada saat ini, binatang iblis itu mengeluarkan raungan keras, dan suhu di dalam seluruh gua langsung meningkat beberapa kali lipat. Bola api merah muncul di sekujur tubuhnya, namun saat dia akan melancarkan serangan, pria kekar dan wanita berambut ungu itu beraksi. Pria kekar itu mulai melantunkan sesuatu sambil mengarahkan jari ke semua pecahan cermin di udara, dan mereka melepaskan sambaran petir hitam secara serempak, terjalin untuk membentuk jaring petir hitam yang turun dari atas. Sementara itu, wanita berambut ungu itu menikam tombak hitamnya dengan kejam ke bawah, dan proyeksi harimau hitam raksasa di sekitarnya melepaskan raungan menggelegar sebelum menukik ke bawah sebagai seberkas cahaya hitam. Ruang di belakang cahaya hitam berputar dan melengkung, dan itu muncul tepat di atas binatang iblis dalam sekejap, sama sekali tidak terpengaruh oleh bola api hijau yang mendekat. Namun, api hijau di sekitar tubuh binatang iblis itu tiba-tiba membengkak secara drastis, kemudian membentuk proyeksi ular sanca berkepala 2 yang berbenturan dengan proyeksi harimau. Kedua proyeksi ini dibentuk oleh ki jahat, tetapi seolah-olah terjadi bentrokan antara sepasang binatang buas jahat yang sebenarnya. Adapun jaring petir hitam itu, semua bola api merah di udara segera melesat ke arahnya atas perintah binatang buas itu, dan jaring petir itu benar-benar dijauhkan di tengah ledakan lampu merah yang tak terhitung jumlahnya. Binatang iblis ini benar-benar memiliki kekuatan yang sebanding dengan Raja Iblis tahap akhir, itu melawan beberapa penguasa jahat sekaligus, namun berhasil mempertahankannya sendiri. Namun, selama penundaan singkat ini, Dewa Langit Luan Dragon juga muncul dalam sekejap di atas binatang iblis itu, lalu tiba-tiba menepuk perutnya sendiri dengan tatapan dingin di matanya. Harta karun muncul dari perutnya, menampakkan dirinya sebagai drum kecil yang ukurannya hanya beberapa inci. Drum itu seluruhnya berwarna merah,
dan memiliki rune seperti kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya terukir di seluruh permukaannya. Dewa surgawi Luan Dragon dengan lembut menepuk drum, dan angin glasial langsung tersapu saat kepingan salju merah cerah yang tak terhitung jumlahnya muncul sebelum turun dari langit.